Pengertian Sufi. Menurut pengakuan dari banyak peneliti, baik dari kalangan Sufi maupun non-Sufi, sepakat berpendapat bahwa kata Sufi belum ada kata sepakat tentang asal kata dari kalimat tersebut. Bahkan, sebagian tokoh-tokoh Sufi ada yang berpendapat bahwa definisi tasawuf hampir mendekati 2.000 pendapat. Penyebab utama dari banyaknya perbedaan tentang hakikat Sufi kembali kepada sekte dan fase-fase yang terdapat dalam pemikiran Sufi itu sendiri. Definisi yang lebih dekat dan populer adalah bahwa asal kata Sufi dinisbahkan kepada pakaian yang sering dipakai oleh orang-orang Sufi pada awal kemunculan mereka di kota Bashrah. Kebiasaan orang-orang Sufi dahulu adalah memakai baijo yang terbuat dari bulu domba yang tebal yang belum dihaluskan. Bulu domba dalam bahasa Arab disebut suf, maka dari kalimat ini lahir istilah Sufi atau Sufia. Sebagian orang-orang Sufi berpendapat bahwa penamaan Sufi diambil dari istilah Ahlus Suffah, akan tetapi hal tersebut jauh dari segi bahasa dan fakta kehidupan ahli Suffah. Para ahli Suffah tinggal di masjid untuk sementara waktu saja, sampai mereka memiliki tempat tinggal yang layak. Mereka juga orang-orang yang suka bekerja keras dan mencintai ilmu. Berbeda dengan orang Sufi yang berdiam diri di masjid karena malas bekerja dan berdalil itu sebagai bentuk tawakal. Padahal tawakal bukanlah meninggal berusaha. Kemudian, penggunaan istilah Sufi untuk orang-orang zuhud atau ahli ibadah tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah SAW maupun di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Sejarah awal munculnya Sufi. Sebagaimana banyak perbedaan pendapat tentang makna Sufi, demikian pula halnya tentang waktu kapan awal mula munculnya Sufi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa Sufi pertama sekali muncul di Bashrah. Dan yang pertama sekali memiliki padepokan Sufi adalah teman-teman dari Abdul Wahid bin Zaid. Waktu itu di Bashrah muncul suatu komunitas yang berlebihan dalam masalah zuhud, ibadah, takut pada Allah Azza wa Jalla, dan semisalnya. Di antara ulama ada yang menyebutkan tentang sebab yang mendukung lahirnya Sufi di Bashrah adalah dikarenakan wilayah Bashrah sangat berdekatan dengan wilayah kebudayaan Persia dan kebudayaan Yunani. Jika kita teliti tentang ajaran Sufi, maka prediksi ini tidak jauh dari kebenaran karena kebanyakan kemiripan ajaran Sufi dengan ajaran kedua kebudayaan tersebut. Orang yang pertama sekali dikenal dengan sebutan Sufi adalah Abu Hashim As-Sufi, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Kemudian secara berangsur-angsur, Sufi mulai berkembang ke berbagai daerah-daerah Islam pada sekitar akhir abad ketiga Hijriah. Beberapa ajaran Sufi yang diadopsi dari luar Islam. Sufi memiliki banyak sekte, kemudian masing-masing memiliki tahapan atau tingkat dalam ajaran mereka. Oleh sebab itu, bisa dimengerti jika ada sebagian Sufi merasa keberatan bila disebut ajaran mereka bersumber dari luar Islam. Namun, jika mereka telah sampai pada tahapan atau tingkat senior dalam ajaran Sufi, mereka akan terjebak dengan ajaran-ajaran tersebut. Topik bahasan kita dalam tulisan ini adalah pada tingkat senior dari kalangan Sufi atau Sufi yang ekstrim dalam melakukan berbagai macam bentuk bid'ah dalam agama, baik yang berhubungan dengan keyakinan maupun ibadah dan akhlak. Setelah diteliti, ternyata kebanyakan dari ajaran tersebut teradopsi dari ajaran luar Islam, di antara mereka ada yang menyadarinya dan kebanyakan dari mereka belum mengetahuinya.